Adiba mau menikah sih sempat banyak ngobrol dulu, tapi kalau tiba-tiba udah ada keputusannya sih baru tahu juga, belakangan inilah baru tahu juga. Jadi kaget tapi bahagia Kaget gitu. tapi bagus. Berarti selama ini nggak pernah komunikasi lagi atau gimana? Aku sih kemarin dia ulang tahun juga komunikasi, cuman nggak yang deket banget juga. Kebetulan kan udah kemarin terakhir kita project bareng itu di film dan lagu Cinta Subuh kan. Setelah itu ya udah kita sahabatan main biasa gitu. Eh, dan eh, belum ada omongan juga kalau dia pengen nikah cepet atau apa. Tapi kan memang dia kan sudah menjalin hubungan dengan seseorang, jadi ya kita sebagai sahabat dan teman juga support lah kalau udah cepet-cepet deh dihalalin gitu supaya dia juga terjaga. Tapi sempat cerita-cerita nggak sih ke Syakir sendiri soal hubungannya dia dengan calon suaminya nih? Ya bukan cerita, yang namanya sahabat pasti tahu kan gitu. Cuman ya apalagi ada Syakir kemarin kan juga, Syakir juga kan harus menjaga juga lah hubungan dia segala macem. Jadi ya suka beberapa kali kadang cerita dan Syakir pikir cocok kok gitu, yang penting dua-duanya sama-sama bahagia gitu. Tapi waktu itu kan juga Syakir sempat dijodoh-jodohin ya sama netizen ya soal Syakir sama Adiba waktu duet soal lagu itu ya. Ya jadi begitulah netizen gitu ya kan, yang dijodohkan netizen belum tentu dijodohkan sama yang maha kuasa. Slebeo. Ini pasti jadi JJ nih. Nah, jadi ya kayak gitulah. Walaupun memang ya orang mungkin udah menjadi rahasia umum gitu kalau Syakir memang teman duetnya. Syakir memang bahkan dulu juga mengidolakan keluarganya sampai termasuk adibanya gitu. Tapi ya pada akhirnya menjadi sahabat atau bisa bersahabat saja udah syukur banget, dan keluarganya baik, adibanya juga baik. Ya semoga nanti yang mendampingi dia juga baik. Siapa yang mendampinginya? Egi, Egi Egi ya, ya. Maulana Fikri. Ya, Egi Maulana Fikri, semoga jadi pendamping yang baik dan bisa membahagiakan Adiba. Toh juga selama ini hubungan mereka lancar-lancar aja gitu. Tahu sosok suami, calon suaminya? Em, aku juga termasuk fans calon hidupnya, calon pendamping hidupnya juga gitu. Aku kan sangat-sangat mengidolakan pemain timnas gitu ya kan. Jadi dua-duanya idola aku nih. Jadi aku pernah ngidolain Nadiba juga, pernah ngidolain Egi juga sebagai striker timnas gitu. Nah akhirnya mereka bersanding, ya senang aja gitu. Kalau dari sosok Egi, ya sosoknya baik ya, yang saya kira lihat, dan so far selama bersahabat dengan Adiba, dia selalu cerita yang memang Egi apa namanya, ya selalu ngabarin dan komunikasi lancar segala macam. Bahkan kita juga kalau lagi duet apa namanya, kita enggak misalnya gitu atau apa, jadi kita kayak ya udahlah biar nggak ada masalah gitu. Oh, berarti waktu kemarin duet itu sempat ada ketemu-temu juga sama si Egi juga ya? Nggak pernah sih. Oh, Aku enggak. belum belum pernah, padahal pengen banget ketemu Egi ya kan, fans kita gitu sama Bang Egi, idola juga lah Tapi gitu. secara pribadi tahu gak? Kenal gak gitu sosoknya si Egi sendiri? Secara pribadi sih belum, Belum. belum pernah ketemu karena memang pas dia mulai ta'aruf dengan Adiba kan LDR juga mereka kan. Adibanya di sini, Eginya waktu itu lagi di klub di luar negeri mana gitu. Jadi nggak terlalu tahu, tapi selalu sih kalau Adiba kalau cerita Egi atau apa segala macam, ya memang Adiba kan pendiam, kadang nggak terlalu ngebuka. Yang paling ngebuka satu dua hal lah, yang nggak boleh juga dibuka di publik. Tapi sejauh itu, maksudnya Egi sepertinya sih orang yang apa namanya, yang baik, yang setia ya. Semoga jadi orang yang tepat, apalagi sama keluarga juga, sama Bizar sama Umi kan dia deket gitu. Itu kan yang penting, pendamping hidup itu dia bisa nggak cuma deket sama perempuannya tapi deket sama keluarganya juga. Tapi cerita kalau si Adiba memang sudah siap buat nikah. Karena kalau dilihat dari dulu juga hitungannya menikah muda juga ya kira. Berapa umurnya Diba? 20, ya segitu lah. Hitungannya nikah muda. Ya kalau Adiba nikah tuh termasuk memang dibilang muda mungkin. Termasuk dibilang nikah muda, tapi ya itu kan udah keputusan dia juga, dan kayaknya itu juga keputusan bersama. Jadi ya bagus sih, namanya juga sunnah kan nikah itu gitu. Nah Eginya umur berapa? Lagi nah 25-an, 24, 25.
ya pas lah, beda setahun lah gitu. Jadi nikah muda. Ya kalau dibilang nikah muda gitu. Tapi kan sempat dijodoh-jodohin, tapi cemburu gak kira dengar kabar tersebut gitu kira waktu itu dengan waktu pernah dijodoh-jodohin gitu waktu itu. Enggak sih ya. Ya eh, mengagumi itu kan gak harus memiliki gitu ya kan. Ya udah jadi memang dia partner yang baik, sahabat yang baik. Ya bahkan Syakir berharapnya siapapun nanti yang jadi pendampingnya ya kita masih bisa berteman bersahabat gitu loh. Takutnya kan ya kan, takutnya kan mungkin ya atau apa namanya Syakir. Kadang Syakir kalau punya sahabat cewek gitu, ntar udah nikah suaminya nggak boleh kita ketemu. Jadi Dibatasin gitu ya. ya jadi berharapnya sih semoga ya walaupun nanti pasti juga akan berkarya bersama Egi dan Nadiba, ya dia juga sudah surganya sudah pindah ke suaminya, jadi ya mau nggak mau kan perempuan nurut gitu. Tapi selama bersahabat sama dia ya udah seru dan support lah siapapun pendamping hidupnya gitu. Tapi nextnya akan ada project lagi nggak sih sama Adiba mungkin? Aku sih kemarin tanya sama Adiba juga, masih bisa nggak kira-kira sebelum nikah deh gitu kan, ada project-project gitu ya kan. Dia juga belum tahu, mungkin dia juga harus izin dengan calon suaminya dan lain-lain. Jadi ya untuk karya sih kita belum ada planning lagi ke depan. Tapi nggak menutup kemungkinan. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau Umi mengizinkan, suaminya mengizinkan, ya kan. Ya udah kita berkarya sama-sama gitu. Tapi sudah dapat info belum sih kapan Adiba bakal menikah gitu? Kalau untuk info kapannya, katanya sih kan lamarannya sudah gitu ya kan. Tapi kalau nikahnya kapan sih belum. Dan aku nggak berani nanya-nanya ke situ, itu kan ranah pribadi keluarga. Jadi ya tapi sih kita temen-temennya berharap kan memang secepatnya, tapi juga matang lah persiapannya gitu. Nunggu undangan aja lah ya pokoknya. Iya, menunggu undangan nih gitu. Menunggu undangan. Oke, mungkin terakhir doanya buat Adiba dan Egi ke depannya seperti apa? Doanya buat Adiba sama Egi semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, ke depan juga bisa terus bersilaturahim bersama, dan doanya semoga Adiba bahagia selalu dan Egi juga bisa menjadi imam yang baik buat Adiba. Amin, amin, amin. Oke. Oke, Syakir. Soal update soal kasus film kemarin seperti apa sih kira sekarang? Wait 5 menit. Bang Jungkring, cek grup ya. Reja tuh. Oke, dah. Oke. Soal film kemarin, update-nya seperti apa? Ya, emang kemarin tuh luar biasa pemirsa dan teman-teman semuanya. Syakir tuh kan baru bikin film layar lebar perdana, judulnya Imam Tanpa Makmum. Film yang memang Syakir produksi selama setahun ini. Syakir mengorbankan karir memang untuk membuat film. Awalnya karena memang punya jiwa seni gitu ya kan, awal alasan bikin film nih. Terus ngeliat kayak film-film zaman sekarang kok apa namanya dia ngambil waktu anak muda 3 jam terus sudah mereka keluar nggak dapat apa-apa gitu, sedangkan mereka semakin makmur semakin kaya produsernya gitu. Nah, jadi menurut Syakir harus ada nih, dan Syakir lihat-lihat undang-undang ternyata perfilman diizinkan di Indonesia memang untuk membangun generasi bangsa, untuk mencerdaskan generasi bangsa dan mencitrakan budaya Indonesia di kancah nasional maupun internasional gitu. Nah, wah budayanya hilang, moralnya hilang gitu. Dan ada film yang punya moral atau film yang punya pesan tapi terlalu berceramah gitu, terlalu ngeguruin orang. Sedangkan orang ke bioskop itu kan pengennya dihibur. Nah, akhirnya Syakir lama juga dengan Pak Haji Deddy Mizwar, akhirnya Syakir pengen bikin karya yang seru, yang menghibur, tapi orang nggak sadar tiba-tiba mereka keluar tuh mendapatkan sesuatu gitu. Imam Tanpa Makmum, gimana ngajarin anak muda supaya bisa jadi imam. Nah, Imam Tanpa Makmum. Nah, judul ini tiba-tiba ya walaupun kontroversi, memang kontradiktif judulnya, dilaporin kemarin tiba-tiba. Awalnya gara-gara Syakir ketika 17 Agustus itu kan, kemarin memang ketika kita dapat tanggal kita tayang di 19 Oktober di seluruh bioskop Indonesia. Wah, kita dapat tanggal itu di Agustus. Nah, aku mikir apa nih promosi yang kemudian bisa menjadi sebuah hal yang bagus, tapi juga berhubung dengan kemerdekaan bisa membangkitkan jiwa pejuangnya bangsa ini, jiwa nasionalisnya. Ya udahlah, aku gabungin sekalian promo film, sekalian
ngucapin kemerdekaan sosok yang memang aku idolakan, Bung Karno. Ya udah, dan aku pikir wah, aku bikin film nih perjuangannya juga sama dulu kan. Kalau aku pengen memerdekakan, kan imam tanpa makmum pengen punya jodoh gitu, kita pengen merdeka dari kejombloan. Nah ya udah, karena lagi kemerdekaan juga, ya udah aku sebagai jomblo pengen merdeka dari kesendirian dan kesepian, makanya aku pakai proklamasi di situ. Jadi bukan niat menghina. Nah tapi akhirnya ketika dilaporkan, nah lucunya nggak ada tabayun atau konfirmasi dulu gitu loh, tiba-tiba langsung seret, Syakir melecehkan. Nah ini kan justru ketika dia nggak ada konfirmasi, nggak ada tanya jawab atau tabayun, atau nggak ada konfirmasi ke kita dulu, nah akhirnya kan jatuhnya sebenarnya dia nih yang kemudian merusak nama baik, bisa jadi merusak nama baik gitu kan. Nah akhirnya kita bilang, oh ini nggak ada konfirmasi nih, dan tiba-tiba ngejelekin nama Syakir gitu, nanti bahaya loh kita bilang. Sampai akhirnya ke lembaga sensor film juga diadukan segala macam. Nah yang Syakir sedihkan adalah kenapa saat ada anak muda muslim pengen maju, kenapa kita tuh bukannya support tapi malah merasa paling benar. Nah menurut Syakir tuh, kalau kita gimana muslim nih, anak muda muslim mau maju kalau setiap muslimnya merasa benar sendiri gitu. Ya support lah gitu, jangan kita cari-cari keburukan yang orang udah punya niat baik, pengen siar nih di film, kita cari keburukannya. Justru orang yang benar-benar memburukkan dunia perfilman, kita cari baiknya, kan kebalik nih. Nah makanya Syakir sih berharapnya sebenarnya disupport. Nah akhirnya alhamdulillah teman-teman lembaga sensor film yang memang udah nonton, mereka justru bilang film Syakir lulus sensor dan layak ditonton, nggak ada pelecehan agama, pelecehan negara, nggak ada di situ. Justru mereka yang belum nonton nih malah berasumsi ada pelecehan. Nah dari mana gitu, sedangkan mereka aja belum nonton. Berarti mereka menyimpulkan sendiri gitu. Menyimpulkan sendiri. Nah kemarin dari PB Semi, misalnya dari mahasiswa muslim, ya harusnya mahasiswa bisa lebih selektif lah gitu, jangan malu-maluin nama mahasiswa yang terpelajar tapi akhirnya menyimpulkan sesuatu tanpa data atau tanpa tanpa ngelihat dulu lah filmnya. Ya alhamdulillah akhirnya wah kemarin ditekan sampai kemarin keluar keputusan bahwa film ditolak laporannya dan film ini layak tayang. Alhamdulillah. Gugatannya akhirnya menang. Gugatannya akhirnya menang. Kita tetap tayang tanggal 19 Oktober. XX1 seluruh bioskop menerima, dan lembaga sensor film juga menyatakan bahwa film Imam Tanpa Makmum layak untuk ditayangkan. Alhamdulillah berkah doanya para guru, doanya orang tua, doanya teman-teman di majelis, di seluruh Indonesia, fans ya akhirnya alhamdulillah film ini ditayangkan tanggal 19 Oktober. Tapi sempat kaget gak sih waktu kemarin dilaporkan soal kaget itu Syakir lagi semangatnya nih. Wah alhamdulillah nih, kemarin kan pusing nungguin tanggal dari XX1 kan. Biasanya kan orang-orang harus dengan produser-produser hebat baru bisa dapet tanggal dari XX1. Ya Allah, Syakir sendiri-sendirian, cuman doa guru, doa orang tua. Pusing nungguinnya sampai wah dapat tanggal 19 Oktober di bioskop. Senang tuh alhamdulillah, lagi seneng-senengnya dihajar lagi. Jadi kayak ya Allah, ini bener-bener perjuangan gak ada bisa-bisa dihajar. Ini kayaknya nikmat yang Allah mau kasih ini gede banget gitu. Tapi setelah tahu akhirnya gugatannya menang di Syakir, udah lega lah ya sekarang. Ya akhirnya aku ya panik pasti dong ya kan. Wah panik nih, tapi ya udah kalem dulu, kita baca salawat dulu ya kan. Nah akhirnya aku konsultasi dengan kuasa hukum, dengan kepolisian, dengan kepolisian, dengan TNI, terus dengan lembaga sensor film. Aku tanya, oh ternyata aman. Ya udah Syakir kamu tenang, aman gitu, kamu yang penting fokus siar. Nah justru mereka yang support. Ya udah akhirnya aku tenang, aku fokus ke promosi lagi. Tapi sampai sekarang sudah ada komunikasi belum sama pihak PB Semi sendiri? Belum ada, makanya sama sekali belum ada. Iya makanya nggak tabayun dulu, nggak nanya dulu ya kan. Akhirnya kan ya jadi malu sendiri kan ditolak laporannya. Ya Syakir saran sih, Syakir kan orangnya open, dan Syakir juga setiap hari ada di majelis sambil syuting, di lokasi syuting. Kadang Syakir di majelis malam minggu. Tabayun dulu aja gitu, jangan langsung menghajar orang, nanti ujung-ujungnya ya malu gitu. Kan berarti udah menjelekkan nama Syakir nih ya. Iya. Akan ada proses hukum lagi nggak, mungkin melaporkan dengan kalau ditanya ya Syakir akan lapor balik atau enggak. Dari dulu guru Syakir selalu ngajarin kita biarin orang jahat sama kita, yang penting kita jangan jahat sama orang. Dari dulu kasus YouTube, kasus apa, sebenarnya alhamdulillah Syakir di pengadilan dan kepolisian menang semua tuh, tapi Syakir nggak blow up itu di media
dan nggak melaporkan balik walaupun kepolisian menawarkan. Saya kira kita perlu kita perlu lapor balik atau tidak nih, kita perlu kasih hukuman atau tidak, kan nama Syakir sudah dijelekkan apa segala macam. Syakir bilang, Syakir sebagaimana guru Syakir aja, biarin orang jahat sama kita, yang penting kita nggak usah jahat, biar nanti Allah lebih baik balasannya. Biasanya Allah tuh jauh lebih indah balasannya dan jauh lebih hebat ngasih pelajarannya kepada orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Jadi dari dulu kasus YouTube, kasus apa orang laporin, nggak pernah Syakir laporin balik gitu, biarkan alam dan biarkan Allah aja yang ngebalasnya gitu.